Selamat pagi Sobat ICC, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saudara di Devotion pada pagi hari ini. Hari ini renungan kita akan membahas tentang kekhawatiran. Oleh sebab itu judulnya adalah Jangan Khawatir. Seringkali kekhawatiran adalah hal yang sudah lazim kita dengar. Banyak hal yang perlu bisa kita khawatirkan, dimulai dari masa depan, pasangan hidup, kuliah, kemudian biaya kuliah saya gimana nanti. Kemudian bagaimana nanti apabila harus membiayai sekolah anak-anak dari TK sampai lulus kuliah nanti. Usaha pekerjaan bagaimana? Terlebih lagi kita tahu beberapa hari terakhir bahan pokok makanan juga naik, saudara. Bensin naik dan segala macam, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Hal tersebut yang kemudian masuk kekhawatiran yang lebih di dalam hati kita. Mungkin tidak hanya saudara yang merasa khawatir, saya juga pernah merasa khawatir. Dan oleh sebab itu saya sangat dikuatkan di dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Jadi secara khusus segala sesuatu tentang kekhawatiran dibahas di dalam firman ini, dan bagaimana cara mengatasi kekhawatiran itu sudah ada di dalam firman Tuhan di dalam perikop ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 26 terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Seringkali saudara, hal yang ada dalam pikiran kita itu tentang makan, minum, dan pakaian. Betul? Kita bekerja untuk memenuhi makanan, minum, dan kehidupan kita. Pakaian apa yang hendak kita pakai, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi di dalam perikop ini di awalnya dikatakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu. Kata jangan ini menunjukkan kepada sebuah perintah, sama seperti perintah jangan mencuri, jangan berzina, jangan berkata saksi dusta, dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah pilihan di mana dikatakan Tuhan mau kita jangan khawatir. Tuhan memberikan kita kepada kita supaya kita jangan khawatir. Karena sebenarnya gini saudara, apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai itu sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi benarkah hidup ini hanya berkata tentang makan, minum, dan pakai saja? Makanya oleh sebab itu dikatakan di ayat di bagian bawahnya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi di samping makanan ada yang lebih penting, yaitu adalah hidup. Di samping pakaian ada yang lebih penting, yaitu adalah tubuh. Mana yang kita pikirkan lebih banyak? Makanan atau hidup? Pakaian atau tubuh kita? Mungkin kita lebih masuk ke dalam pikiran kita, makanan lebih banyak. Apa yang hendak kita makan, apa yang menjadi keperluan kita lebih banyak dari hidup itu sendiri. Untuk apa Tuhan memberikan kita hidup? Kalau seandainya kita hanya memikirkan makanan, minuman, pakaian, apa bedanya kita dari ciptaan-ciptaan yang lain? Di mana sebenarnya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, dan Tuhan merindukan kita punya sebuah rancangan, sebuah kehidupan yang berbeda dari ciptaan yang lain. Makanya pikirkan yang namanya hidup itu lebih daripada apa yang hanya sekedar makanan dan minuman dan pakaian. Bahkan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Berapa banyak di antara saudara yang lebih memikirkan kesehatan tubuh saudara daripada apa yang hendak kita pakai?
Ya, jadi ada yang lebih penting daripada yang mungkin seringkali kita pikirkan. Dan pada waktu kita mengutamakan apa yang lebih penting itu hidup yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita sebenarnya itu seperti apa? Tuhan yang memelihara kehidupan kita, saudara. Saya tidak katakan bahwa yang namanya kekhawatiran itu mudah untuk dihilangkan. Karena pada kenyataannya kekhawatiran itu sudah mendarah daging, saudara, dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran itu sudah ada bahkan mungkin 6.000 tahun sebelum kita ada. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka khawatir apa yang hendak mereka makan. Kemudian Musa juga khawatir, saudara. Untuk apa sih? Musa mau maju, ada laut. Mundur ke belakang, ada bangsa Mesir yang mengejar-ngejar. Dan justru mungkin di situasi dalam kehidupan kita juga ada, kita mau maju salah, mundur salah. Oleh sebab itu, ada masa-masanya kita hanya bisa diam. Diam di dalam Tuhan. Rest in God. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan mengerjakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena janjinya Dia akan senantiasa memelihara hidup kita. Tapi apakah yang namanya arti diam itu artinya kita tidak melakukan apa-apa? Saya loncat ke ayat yang ke-28. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bunga bakung yang tidak bekerja aja dipelihara, saudara. Tapi bukan berarti kita nggak bekerja. Yang namanya rest itu di dalam hati kita. Pertama kita rest dulu dalam hati kita. Tapi kemudian kita tetap melakukan aktivitas dan kita tetap mengutamakan Tuhan di dalam segala laku kita. Itulah kenapa di ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah bukan berarti kita terus berdoa tanpa melakukan apa-apa. Kita tetap bekerja tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala laku kita. Jadi yang pertama ada rest di dalam hati kita. Kita gak goyang, kita gak khawatir. Dan kemudian kita bekerja seperti untuk Tuhan, cari kerajaan Allah. Dan ayat penutup saya ayat 34, saudara. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya tutup, saudara. Perkataan kita punya kuasa. Daripada kita memperkatakan hal yang khawatir, lebih baik kita menciptakan hal yang baik buat hidup kita. Kata-kata yang sama, kuasanya sama. Ciptakan hal yang baik, ucapkan syukur dari segala sesuatu yang kita punya saat ini. Karena disitulah letak kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan bahwa rest di dalam Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kami tetap, bukan berarti kami gak bekerja, tapi kami tetap bekerja melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa memperkatakan hal yang benar, mengucapkan masa depan kami, menciptakan masa depan yang terbaik. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.